Shalom, selamat malam Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Bapak Ibu saudara, sebelum kita istirahat, kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pada saat malam hari ini Tuhan, kami ada oleh karena kasih-Mu, pertolongan dan perlindungan-Mu Tuhan. Hingga kami ada pada saat malam hari ini, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu sebelum kami istirahat tidur ya Tuhan. Supaya firman-Mu Tuhan yang berkuasa atas hidup, tubuh, roh, dan jiwa kami. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat 14 Saudara. Matius 6 ayat 14, demikian kebenaran firman. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana supaya bisa menjadi lebih daripada pemenang? Harus bisa mengampuni, saudara. Tindakan mengampuni adalah perbuatan yang tidak mudah. Sangat sulit bagi orang-orang tertentu, apalagi yang terluka hatinya. Apalagi mengingat kesalahan orang yang berkali-kali dan telah merugikannya, saudara. Mengampuni bukan hanya untuk masalah sepele, tetapi juga kesalahan yang sangat besar. Bagaimana jika kita sudah dilukai begitu lama, begitu dalam, dan begitu sering? Ini perkara yang sulit. Bagaimana kita bisa mengampuni seseorang yang sudah begitu dalam melukai kita? Seberapa luas dan lapang ukuran hati kita? Apalagi kita memiliki kesempatan untuk membalas. Jika kita ingin menjadi orang yang lebih daripada pemenang, saudara, menjadi orang besar, kita harus memiliki hati dan jiwa yang besar. Puji Tuhan. Ini harus ditunjukkan melalui sikap kita. Sikap yang mau mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Paulus berkata dengan sangat bijak perihal mengampuni, saudara. Mengampuni memang tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu. Namun mengampuni akan melapangkan jalan kita ke masa depan. Saudaraku, yang perlu kita ingat, kebencian dan sikap tidak mau mengampuni sebenarnya sedang menutup jalan untuk masa depan kita sendiri. Saudara, sekali lagi, yang perlu kita ingat, kebencian dan sikap tidak mau mengampuni sebenarnya sedang menutup jalan untuk masa depan kita sendiri. Selaras dengan firman Tuhan, kita tidak menutup pintu berkat. Sebaliknya, ketika kita bisa mengampuni, kita sedang membuka jalan yang lapang untuk masa depan kita. Terutama sedang membuka keran pengampunan dari Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita sendiri. Lihat teladan orang yang lebih daripada pemenang, saudara. Nelson Mandela. Nelson Mandela bukan hanya sosok yang memperjuangkan kebebasan demokrasi di Afrika Selatan. Tapi lebih daripada itu, saudara,
beliau memiliki hati emas. Mandela dipenjara selama 18 tahun oleh lawan politiknya. Ia dituduh dengan dakwaan palsu dan penuh rekayasa. Ketika Mandela keluar dari penjara, kemudian berhasil menjadi Presiden Amerika Selatan, ia tidak dikuasai kebencian dan niat untuk membalas dendam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mandela bahkan menolak usul dari panglima tentaranya untuk menangkap lawan-lawan politiknya. Mandela mengajarkan bagaimana seorang anak Tuhan harus membalas kejahatan dengan kebaikan dan kebencian dengan kasih. Kita harus memiliki standar tingkat lebih daripada orang lain, saudara. Lebih daripada pemenang berarti kita lebih daripada pemenang biasa. Kita bukan juara biasa. Kita lebih daripada juara. Harus ada kelebihan kita yang mengungguli juara biasa. Saudara, seperti pelari yang mestinya berhenti setelah mencapai garis finish, malah terus berlari sehingga melewati 2 kali garis finish, saudara. Seperti Yusuf, kita bukan saja bisa mengampuni kesalahan orang lain, tapi harus bisa memeluk dan mengasihi mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, standar atau tingkatan kasih pengampunan, kebaikan, pengendalian diri, ketahanan batin, daya juang bagi orang yang lebih daripada pemenang harus lebih tinggi dari orang-orang lain. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan, renungan singkat pada saat malam hari ini, pengantar tidur kita. Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat malam hari ini kami mengucap syukur. Kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan selalu memberkati, melindungi, menjaga dan memberikan kami hikmat pengetahuan yang daripada sorga. Baik firman-Mu Tuhan yang setiap hari menyapa kami pagi, siang maupun di malam hari. Itu adalah karena kasih-Mu Tuhan bagi kami. Supaya kami Tuhan tidak hilang. Supaya jiwa-jiwa yang mendengarkan Tuhan tidak hilang. Melainkan berjalan terus dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pagarilah Tuhan seluruh para pendengar dimanapun mereka berada. Sebelum mereka istirahat tidur Tuhan, biarlah Kau berkati rohani daripada seluruh para pendengar ya Tuhan. Berkati hati dan pemikirannya, berkati keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam istirahat tidur juga Tuhan, berkati seluruhnya. Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati, dilindungi dan dijagai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga bangun di besok pagi, bangun dengan sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat malam hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Haleluya, haleluya. Amin.